Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Allahu Akbar la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawmi 'aidan lil muslimin, 'Aidal Adha. Wa huwa alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu wa hada. Wa syara'a li ibadihi bisyari'atihil utma. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi wa'ada man ata'ahu wastaqama bisyar'ihi bijannatil ma'wa. Wa au'ada man asahu wa khalafa amrahu bijahannama la yamutu fiha wa la yahya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa alladhi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda wa man salaka tariqatahu ila akhirid dunya. Amma ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kepada Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam semesta. Dialah Allah yang menjadikan kita semua mendapatkan nikmat, maka sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan pula kami menyampaikan wasiat pada diri kami dan seluruh jamaah untuk bertakwa kepada Allah, takwa yang sebenar-benarnya, takwa tunduk patuh kepada syariatnya tanpa kecuali dan tanpa tetapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sebenarnya umat Islam menunjukkan jati diri mereka. Apa jati diri mereka? Mereka adalah ummah wahidah, ummah yang satu. Lihatlah sekarang ini seluruh manusia dari berbagai bangsa, dari berbagai suku, dari berbagai wilayah di penjuru dunia, mereka berkumpul menjadi satu. Mereka benar dari hamba Allah yang memiliki Tuhan yang satu,
menyembah Tuhan yang satu, beragama dengan agama yang satu, dengan syariah yang satu. Mereka berkumpul, aneka ragam bangsa tadi menjadi satu di Padang Arafah. Mereka melakukan wukuf, dan hari ini setelah mereka wukuf, malamnya mereka ke Musdalifah, paginya mereka ke Mina untuk melempar jumroh Aqabah. Dan seterusnya. Mereka melakukan hari ini Yaumun Nahr, hari di mana penyembelihan dilakukan. Ini menunjukkan kepada kita, hadil ummah wahidah. Umat ini adalah ummah yang satu. Dan tidak hanya itu, seluruh umat Islam semestinya pada saat mereka wukuf di Arafah, saat itu pula umat Islam yang tidak sedang wukuf di Arafah disunahkan untuk puasa Arafah, seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumu Arafah yaumu ta'rufun. Hari Arafah, kata Rasulullah, adalah hari ta'rufun. Kata ulama, maknanya adalah yakifuna bi Arafah, hari saat jamaah haji sedang melakukan wukuf di Arafah. Mestinya kemarin umat Islam di seluruh dunia saat jamaah haji sedang wukuf di Arafah, mereka pun melakukan saumu Arafah. Dan semestinya ketika hari ini mereka melakukan ibadah an-nahr, pada saat yang sama seluruh dunia pula kaum muslimin melakukan yang sama, ikhraqud dam, yakni mereka mengucurkan darah dengan menyembelih sembelihan korban udhiyah. Mereka jamaah haji melakukan al-hadyu, penyembelihan untuk pelengkap sebagai jamaah haji. Di sini melakukan al-udhiyah, perintahnya sama, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu dan berkorbanlah. Kata wanhar menurut para ulama adalah al-hadyu wal udhiyah, yakni sama, melakukan hadyu, penyembelihan. Bagi siapa? Jamaah yang melakukan haji tamattu wal qiran. Pada saat yang sama, umat Islam negeri yang lain melakukan udhiyah, ibadah korban. Itu sesungguhnya menunjukkan kepada kita, hadil ummah wahidah, umat yang satu. Tetapi memang sungguh sangat disayangkan, hari yang sebenarnya ini umat Islam bersatu. Kalau kita lihat Idul Fitri, Idul Adha, itulah hari raya, bukan sekedar sholat. Rasulullah dalam satu hadisnya menyebutkan bahwa pada saat hari Idul Fitri, Idul Adha itu, seluruh umat Islam keluar dari rumah. Yang laki-laki, perempuan, besar, kecil. Bahkan kata Rasulullah, baik yang suci maupun yang haid, supaya mereka mendengarkan khutbah. Ini bukan hari raya untuk yang wanita yang sedang suci saja. Yang haid pun datang, meski mereka dibatasi tempatnya, untuk menunjukkan bahwa hari ini Idul lil muslimin, hari raya bagi seluruh kaum muslimin. Dan kalau kita bayangkan di Jakarta misalnya, atau di sekitarnya, diadakan di tempat yang satu, ribuan orang, mungkin jutaan orang berkumpul, kita akan melihat umatlah ummah azimah. Sayang sekali sekarang Idul Fitri itu hanya dilihat sebatas sholat, tidak dilihat sebagai idan lil muslimin, yang menunjukkan kebesaran kaum muslimin, keagungan kaum muslimin. Jamaah yang dinut Allah Subhanahu wa taala. Lebih menyakitkan lagi sebenarnya adalah di luar ibadah haji, di luar ibadah Idul Fitri ini, umat Islam yang seharusnya ummah wahidah tidak terlihat. Peristiwa yang sekarang ini sebenarnya
menyesakkan dada kita adalah apa yang terjadi di Palestina, terutama di Gaza. Hanya strip jalur, mereka dibombardir, 90% gedung-gedung hancur. Tak ada mereka tempat untuk tinggal, tak ada makanan, tak ada minuman. Sudah lebih dari 36.000 orang meninggal, 200.000 orang terluka, jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Kaum muslimin hanya melihat, kaum muslimin hanya menonton apa yang dilakukan untuk membela saudaranya, apa yang dilakukan untuk membela dan menolong saudaranya yang dalam keadaan terjepit seperti itu. Hanya sebatas omongan, terutama yang dilakukan oleh negeri-negeri, penguasa-penguasa negeri muslim. Bayangkan coba, penduduk Gaza dari utara didesak, dibombardir menuju ke tengah. Bombardir lagi mereka menuju selatan. Setelah di selatan, di Rafah, dibatas dengan pagar tembok tinggi oleh penguasa Mesir. Tidak bisa lagi kemana mereka. Dan sementara penguasa Mesir hanya membiarkan. Ini sebenarnya bukan hanya tidak menolong, tapi mereka bersekutu dalam pembantaian dan genosid Palestina. Tidak ada yang mereka lakukan. Saudi, kita umat Islam bisa berkumpul haji. Lebih dari 2 juta orang berkumpul di sana. Ini ummah azimah. Tapi di mana hanya berhadapan dengan Israel, dengan Yahudi yang jumlahnya mereka hanya sekitar 9 juta. Sementara mereka dikepung oleh negeri-negeri muslim yang mereka jumlahnya ratusan juta. Bahkan kalau di total seluruh kaum muslimin berjumlah 2 miliar. Bayangkan 2 miliar tak berdaya menghadapi hanya 9 juta orang. Ada saudara kita yang dibantai, sudah berbulan-bulan tidak ada pertolongan, tidak ada pembelaan. Sungguh ini aneh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim matsalul jasad." Beliau mengatakan perumpamaan orang-orang mukmin itu, kata Rasulullah, fi tawadihim, dalam kecintaan mereka, saling mencintai, wa tarahim, saling menyayangi, wa ta'atihim, saling belas kasihan di antara mereka. Matsalul jasad, seperti tubuh yang sakit. Idza ishtaka minhu udwun, kata Rasulullah, jika ada satu bagian tubuh yang sakit, tada'a lahu sairul jasadi, seluruh tubuh berkumpul, bersatu, bersolidaritas, bisahri wal hum, dengan dia berjaga tidak bisa tidur dan demam. Coba bayangkan kalau ada bagian tubuh kita yang sakit, gigi kita sakit, semua tubuh ikut sakit, ikut panas, mata kita sakit, tanpa diminta, tangan segera membantu mencarikan obat, tanpa diminta, tanpa teriak minta tolong, karena yang bisa berteriak hanya mulut. Tetapi bagian tubuh yang lain bersatu, bersolidaritas. Itulah kaum muslimin, masalul jasad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbarin, Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran menyebut orang-orang mukmin itu sebagai saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah. Pilihan kata menggunakan ikhwah itu sudah luar biasa. Bayangkan, dalam bahasa Arab kata akhun, saudara, bentuk jamaknya itu ada 2. Ada ikhwanun,
ada ikhwatun. Ikhwan lil asdiqa adalah untuk persahabatan, sahabat, teman. Ikhwah untuk saudara kandung, lin nasab. Allah menyebut bukan innamal mu'minuna ikhwan. Allah menyebut innamal mu'minuna ikhwah. Seperti kita ini saudara. Saudara kandung sebapak dan seibu. Coba bayangkan. Kalau ada saudara kita yang dibunuh, dibantai, apa yang kita lakukan? Tanpa diminta, kita menolong, membela. Ikhwah. Bahkan disebut dalam ayat tersebut, innama, sesungguhnya, hanya. Innama dalam bahasa Arab itu lil hasar, untuk menunjukkan pembatasan. Sehingga Fakhruddin Razi mengatakan, la ukhuwata illa bainal mu'minin ammal mu'mini wal kafiru falah. Beliau katakan sesungguhnya ukhuwah itu hanya kaum muslimin, amma bainal mu'mini wal kafiri falah, kata beliau. Adapun antara orang mukmin dan orang kafir itu tidak ada persaudaraan. Ini menunjukkan betapa agungnya kita umat Islam, ummah wahidah yang persatukan Allah. Maka terbayang dalam pikiran saya ketika Allah menyebut innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mereka orang-orang mukmin adalah saudara. Jika tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan bantuan, apalagi justru bersekutu dengan musuh untuk menghancurkan kaum muslimin, pertanyaan pentingnya, masih adakah iman dalam dadanya? Jangan-jangan sudah tidak ada iman itu. Karena Allah menyebut innamal mu'minun. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perhatikan ayat Allah. Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangilah, kata Allah, alladzina yuqatilunakum. Orang-orang di jalan Allah, orang-orang yang yuqatilunak, memerangi kalian. Allah menyebut kum, kaf al-khitab di situ, kalian. Kalian itu siapa? Orang-orang mukmin. Maka dalam kitab fikih disebutkan jihad itu fardu kifayah. Idza kana al-kufaru bi biladihim. Jika orang kafir itu masih di negeri mereka. Wa idza dakhaluhu ta'ayyana. Jika mereka sudah merangsek ke negeri muslim, berubah menjadi fardu ain. Artinya, kalau ada satu negeri, misalnya Indonesia, diperangi oleh Belanda misalnya, wajib negeri-negeri muslim yang lain memerangi Belanda. Orang yang memerangi kalian. Ketika ada kaum muslimin di Malaysia diperangi oleh Inggris, maka seluruh kaum muslimin bersatu untuk memerangi yang mereka merangi. Karena inilah ummah wahidah kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu, ada bagian yang diperangi. Jawabannya bukan perdamaian. Kalau diperangi, jawaban kepada orang yang memerangi, kata Allah, bukan mengajak damai, bukan meminta kepada PBB, kepada Amerika, tetapi qatilu, perangi. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Dan ini sebenarnya yang sekarang terjadi. 48 negara Israel diproklamirkan, langsung diakui PBB pada hari itu juga. Coba bayangkan. Dan hingga kita ada sanksi kepada mereka, meski sudah jelas merampas tanah, merampok rumah-rumah mereka, menumpahkan darah kaum muslim sudah tak terhitung jumlahnya. Lalu kemudian kaum muslimin masih saja penguasa-penguasa minta kepada PBB untuk menyelesaikan masalah. Bahkan kemarin ada konferensi OKI, ketika dibicarakan akankah negeri-negeri muslim tadi memboikot Israel, apa jawabannya? Qatar, Mesir,
Saudi, dan beberapa negara menolak. Dan mereka mengatakan solusi kami adalah perdamaian. Darah sudah mengucur deras. Darah sudah tertumpah seperti itu, masih saja meminta ke PBB untuk menyelesaikan masalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Padahal solusi terhadap perampokan, solusi terhadap penjajahan seperti yang dilakukan Israel terhadap kaum muslimin adalah jihad seperti yang Allah sebutkan, waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Jamaah yang dibentuk Allah SWT. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Realitas kaum muslimin sekarang ini, hari ini, persis seperti yang digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Rasulullah SAW bilang? Beliau bersabda, yusikul umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atihi. Tak bayangkan. Yusikul umam itu maksudnya al-umamul kafirah, umat-umat kafir itu. Mereka, kata ayat ini, tada'a. Tada'a itu apa artinya? Saling panggil. Mereka saling memanggil untuk berkumpul dalam rangka memerangi dan mengalahkan muslimin. Ini yang orang-orang kafir lakukan. Tada'adaikum, yani yuharibukum, memerangi kalian. Mereka berkumpul, tidak sendirian. Kama tada'al akalatu, seperti berkumpulnya tada'a, seperti mereka orang akal, orang-orang yang makan, mereka saling panggil untuk berkumpul ila qas'atihi, di tempat hidangan. Ini gambaran Rasulullah itu luar biasa, menggambarkan umat ini. Ini seperti sekarang terjadi. Yahudi memanggil Amerika, memanggil Inggris, memanggil Prancis, negara-negara Uni Eropa. Mereka bersatu untuk memakan Palestina, untuk bersatu memakan Irak, memakan Afghanistan, mengambil, menjajah, merampok, menumpahkan darah pada mereka. Persis seperti kata Nabi, kama tada'al akalatu ila qas'atihi. Qas'atihi itu apa? Hidangan makanan. Ketika disebutkan mereka berkumpul untuk mengambil makan, apa artinya? Makanan itu sudah tersedia seolah-olah untuk mereka. La mani'a, tidak ada pencegah. Mereka dengan leluasa menjajah, merampok, mengambil, menumpahkan darah kaum muslimin. Tak ada kaum muslimin, tidak ada penghalang bagi mereka. Itu makna akalah ila qas'atihi. Ini sungguh miris sekali. Kemudian digambarkan dalam hadis disebutkan faqala qailun, lalu ada orang yang berkata pada Rasulullah, wa min qillatin nahnu yauma idin, apakah disebabkan jumlah kita yang sedikit pada saat itu sehingga persis seperti diperlakukan seperti makanan yang bisa dimakan dari segala arah, tidak ada perlawanan, tidak ada penghalang, tidak ada pencegah? Apakah jumlah kita kalau sedikit? Allah, Nabi mengatakan, bal antum yauma idin katsir. Bahkan jumlah kalian tuh besar pada saat itu. Tentu mengherankan. Bagaimana kaum muslimin di Madinah kecil mengalahkan Makkah, menaklukkan seluruh Jazirah Arab, dan dengan cepat bisa menaklukkan negeri-negeri lain termasuk Palestina pada masa Umar bin Khattab. Lalu bagaimana kita sedikit banyak jumlahnya tak bisa berbuat apa-apa? Kata Nabi, belum mengatakan, walakinnakum husaun kahusa'is saili. Jumlah kalian pada satu besar, kata Rasulullah. Tapi kamu, kata Nabi,
Walakinnakum, beliau tidak menggunakan ka. Walakinnakum gusa. Kamu seperti busa. Dalam beberapa syarah hadis itu sebut gusa itu artinya ma fauqal ma. Jadi kalau ada air mengalir, maka umat Islam gusa itu seperti disebut wusuh, sampah, busa, pokoknya segala hal yang di atas air, di atas gelombang. Di mana gelombang mengalir dia ikut. Gelombang dia ikut saja, tidak punya pendirian. Dalam syarah hadis disebutkan la yakunu lakum quwwatun wala sajah. Saat itu disebut rusak karena kamu tidak punya kekuatan, tidak punya keberanian. Usaun kausai sail. Bahkan beberapa syarah hadis mengatakan bahwa hadis menunjukkan umat Islam dalam kondisi ardadil umam, umat yang paling hina, yang bisa diperlakukan apa saja oleh siapa saja. Bayangkan. Walakinnakum gusaun kausai sail. Lalu disebutkan juga takununa mutafarriqin. Kalian pada saat itu terpecah belah, tercerai-berai. Takununa mutafarriqin. Yang pertama, walakinnakum gusaun kawusa'is saili. Yang kedua, kata Rasulullah, wa yanzi'annallahu min qulubi aduwikum al-mahabata minkum. Allah mencabut dari hati, dari min suduri adui, musuh-musuh kalian itu rasa takut. Tidak ada yang ditakuti dari kaum muslimin. Coba kita lihat Israel sekarang membantai, nggak ada yang ditakuti. Puluhan ribu, sudah ratusan ribu, mungkin kalau sejak awal sudah jutaan, mereka leluasa saja. Mengapa mereka lakukan? Karena mereka tahu umat Islam tak berbuat apa-apa. Andai mereka takut, segan, mereka tidak akan berani melakukan. Coba bayangkan, ketika ada di Perancis, ada redaksi majalah Charlie Hebdo, terbunuh karena dia dibunuh, karena dia menghina Rasulullah dalam bentuk kartun. Cuman berapa orang yang mati itu? Cuman puluhan lah, nggak sampai belasan yang mati. Apa yang terjadi? Kepala negara-negara besar, Amerika dan seterusnya berkumpul untuk menunjukkan solidaritas, dan mereka berteriak, "We are Charlie Hebdo." Hanya beberapa belas orang, mereka berkumpul menunjukkan jati diri mereka, umat yang bersatu untuk melawan Islam. Umat Islam takut, tak berani. Jadi seperti sekarang. Kenapa penguasa-penguasa Arab itu takut dengan Israel? Mereka takut Amerika dicabut. Wa yanzi'annallahu min qulubi min suduri min qulubi aduwikum al-mahabah. Allah kemudian Rasulullah mengatakan, wa yaktifannallahu alaikumul wahna. Allah mencampakkan dalam diri kalian al-wahn. Qala wa mal wahnu. Mereka bertanya, apa itu wahn? Maksudnya bukan, mereka nggak arti wahn itu apa. Karena al-wahnu itu bimakna ad-dha'fu, lemah. Karena Allah mencampakkan kelemahan pada diri kalian. Maka pertanyaan wa mal wahnu menurut para ulama, wa ma sababuhu. Apa sebabnya? Mengapa umat Islam lemah? Mengapa umat Islam bisa diperlakukan seperti itu? Qala hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut mati. Takut berjihad, takut kehilangan nyawa. Padahal itulah sebenarnya sumber keagungan dan kemuliaan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah umat Islam bisa dikalahkan di musuh-musuh mereka. Jelaslah umat Islam itu lemah, fihi wahnun. Penyebabnya adalah mutafarriqin, mereka berpecah belah, tidak menjadi ummah wahidah. Pertanyaannya, mengapa tidak bisa menjadi ummah wahidah? Jamaah saudara yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita sholat. Ada ratusan orang berkumpul di sini. Bayangkan meski sekian orang berkumpul di tempat ini, sholat tak ada imamnya, apa yang terjadi? Maka akan takbir sendiri-sendiri, rukuk sendiri-sendiri, sujud sendiri-sendiri karena tidak ada imam. Tetapi jika umat Islam ada sholat ada imamnya, sekalipun 3 orang tertib, bahkan ribuan orang berkumpul di Masjidil Haram sekarang, jutaan orang bisa sholat dengan tertib karena ada imam, pemimpin yang satu. Ada pemimpin banyak, sana imam, bingung umat Islam. Inilah sebenarnya sekarang ini tidak ada, sehingga ummah ini tak bisa menjadi ummah wahidah karena tidak memiliki imamah wahidah, satu kepemimpinan yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disyariatkan. Bahkan untuk menjaga kesatuan umat Islam itu, Rasulullah memberikan hukuman yang keras kepada orang yang mecah belah kaum muslimin. Idza bui ali khalifataini faqtul akhara minhuma, kata Rasulullah, jika dibaiat 2 orang khalifah, 2 orang kepala negara, faqtul akhar, bunuhlah yang terakhir. Itu menunjukkan keras sekali bahwa ummah ini ummah wahidah. Ini yang terjadi pada umat Islam selama 13 abad. Umat Islam bersatu dalam satu naungan khilafah, dan saat itu umat Islam tidak diganggu, tidak ada yang berani mengganggu, tidak ada yang berani macam-macam dengan umat Islam. Begitu khilafah runtuh, umat Islam tercerai-berai menjadi banyak negara, banyak pemimpin, banyak kepala negara. Itulah kemudian umat Islam dengan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Maka sekarang ini jika umat ada yang menolak umat Islam punya khilafah, yang menyatukan ummah, sesungguhnya mereka rela umat Islam dengan mudah dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, dibantai dan dihabisi, serta ditumpahkan darah mereka. Khilafah adalah junnah, benteng, adalah perisai yang situ umat Islam berperang, terlindung dari musuh-musuh mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umat Islam adalah ummah wahidah karena mereka sebenarnya adalah ummah yang disatukan Allah oleh akidah mereka. Hanya saat ini umat Islam tak bisa menjadi ummah wahidah karena tidak punya khilafah yang menyatukan mereka. Karena itu sudah saatnya umat Islam bersatu untuk mengakhiri derita ini, dan kita menyongsong janji Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diberitakan Rasulullah, "Tsumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, madfa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum balisa'il muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa zahmal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Alhamdulillahilladzi
حرم هذه الأمة بشريعته الكاملة وخص بها النبوة بنبوة الكريمة وأزها بالخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فيا أيها المسلمون فيا أيها العباد الله اتقوا الله في كل الأحوال كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT mengampuni kita semua, memberikan kekuatan kepada kaum muslimin, menyatukan mereka kembali dalam naungan khilafah al-Islamiyah. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم عدوك يا الله. اللهم اهزم اليهود وأعوانهم وصلبيين وأنصارهم ورسمالين وأخوانهم واشتراكين وسيين وأشياءهم يا الله. اللهم انصر المسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين يا الله. اللهم انصرهم. اللهم أنجيهم يا الله بقوتك يا قوي يا متين يا الله. Tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah. Selamatkanlah mereka. Jika mereka meninggal syahid, terimalah syahid mereka ya Allah. Obatilah luka-luka mereka, sembuhkan mereka ya Allah dari sakit mereka ya Allah. Kembalikan mereka seperti semula ya Allah. Berikan mereka kesabaran ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah yang ada di sini kekuatan untuk membela mereka ya Allah, menolong mereka ya Allah. Ya Allah, kami berdoa kepada kamu engkau ya Allah. Gerakkanlah hati kaum muslimin untuk berjihad menghadapi Yahudi yang merampas dan merampok negara mereka ya Allah. Amin. Allahumma ahlikil Yahud. Allahumma ahlikil Yahud wa ayyadhum ya Allah. Allahumma ahlikhum wa syaddid samlahum wa farrik jamahum wa syaddid samlahum wa jazil addamahum ya Allah. Ya Jabbar ya Qahar. Allahumma inna nas'aluka dawlal khilaf ar-rasidah tu'izu bil islam ahlah wa tudillu bil falah waj'alna minal amirin al-mukhlisin liqamati ya Allah. Amin. Ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mabrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.